Quran oleh rekan Nida Khairani dan Sari Tilawah oleh rekan Farida. Surat yang akan dibacakan yaitu surat Al-Hadid ayat ke-21 sampai dengan 24. Sahabat taklim, kami mengajak sahabat taklim untuk membuka Al-Quran masing-masing sehingga kita bisa ikut menyimak ayat demi ayat yang dibacakan. Silakan rekan Nida dan rekan Farida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim
Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah dan tanya jawab. Sahabat taklim, mari kita simak tausiah dengan tema menyikapi kodok dan qadar yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan, Ustadz Das'at Latif. Tausiah ini akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang juga 30 menit. Kepada Ustadz Das'at Latif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, khusus yang saya hormati Ketua ini PPAT Kota Bekasi, Ibu Irena Kusumawardani, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Iya, ketika kita taklim seperti ini, setan berupaya menggagalkan kita. Ya, nah, setan berupaya menggagalkan dengan segala macam cara. Apalagi kalau ceramah online seperti ini, setan sangat gampang memanipulasi kita. Ya, ada gambarnya, ternyata orangnya lagi masak. Dipasang saja fotonya supaya dinyatakan hadir, padahal orangnya tidak ada. Nah, itu setan itu menampakkan supaya kau seolah-olah ada aja di situ, jadi pasang saja fotomu, kau pergi tidur. Nah, ya, itu bagian dari godaan setan. Ya, nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sore hari ini ada tema yang kita angkat, namanya menyikapi qada dan qadar. Qada dan qadar adalah bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada 6, dan yang paling terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Ini dulu yang harus kita pahami, apa itu iman. Ya, iman itu ada 3 unsur. Ya, yakin dulu, yakin. Ya. Unsur kedua, ucapkan. Unsur ketiga, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, ada orang imannya hanya 2/3. Ada yang 1/3. Apa maksudnya, Ustaz? Imannya hanya dalam hati. Syukur-syukur dia ucapkan, tapi lakukan tidak. Ya, contoh. Bagaimana hukumnya pakai jilbab? Wajib. Dosa kalau kau tidak. Nah, itu dia yakin, sudah yakin dalam hati, lalu dia ucapkan, wah, dosa kalau kau tidak lakukan. Nah, ucap dan diyakini. Tapi kenapa kau belum pakai jilbab, Pak Dek? Dia bilang, oh, kita masih muda, kasihan, masih lagi cari jodoh. Kalau saya pakai jilbab, nggak kelihatan ini rambutku yang seksi, nggak kelihatan ini leherku yang jenjang 3 lapis anunya. Nah, itu berarti dia hanya percaya, dia yakin, dia ucapkan, belum dilakukan. Dan kalau orang mati seperti ini, belum dikategorikan beriman. Contoh lagi, bagaimana hukumnya tipu muslihat atau sogok menyogok? Oh, haram. Dosa itu. Kenapa banyak bisnismu itu? Ada sogok-sogoknya, ada tipu muslihatnya, belum bisa akad, kok sudah ada akadnya. Ya, tidak bisa jadi jaminan, kok baku atur, kok bisa keluar jaminan. Itu kan kalau kita tidak begitu, tidak bisa dapat kerja. Ini namanya keyakinannya baru 2/3.
Dan mengaku beriman itu sangat gampang, Bu. Sangat gampang. Beriman kepada Allah, beriman kepada qada dan qadar, gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Contoh, Ibu Risna. Ibu Risna tahu Sandiaga Uno? Kan Tahu. itu, tahu kan? Itu kan orang Sulawesi. Idola, Ustadz. Ya, itu Bu Risna, Sandi dengan saya masih sepupu. Sepupu satu kali. Ya, bapaknya dengan bapak saya masih saudara. Ngaku. Saya ngaku. Ya kan? Begitu dicek ke Pak Sandi. Pak Sandi, Pak Menteri katanya sepupu sekali sama Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Namanya aja baru ku dengar. Begitu juga dengan kita. Ya, iman kepada Allah gampang. Saya beriman kepada Allah. Ngaku. Tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Akhirat nanti ketika tiba saatnya hari perhitungan, ya Allah, saya beriman kepadamu. Allah, kalau kau beriman kepadaku, kenapa pengajian kau tidak hadir? Kalau kau beriman kepadaku, kenapa pengajian fotomu ada tapi kau tidak ada orangnya? Kau ini tipe-tipe berimannya, imanmu ini hanya iman-iman palsu. Iman palsu itu kalau bahasa Qur'annya fasik. Jangan sampai kita sering dengar kamu fasik, tapi kita tidak tahu apa itu fasik. Fasik itu pura-pura beriman. Mulutnya beriman, kelakuannya tidak. Mulutnya beriman, tapi perbuatannya tidak. Nah, bicara soal iman, ini fondasi dalam beragama. Ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah yang nomor 1. Dan yang terakhirnya, iman kepada qada dan qadar. Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Mana yang disebut takdir baik, takdir buruk? Takdir baik, ada sesuatu yang kita inginkan dan Allah berikan, alhamdulillah, nikmat. Ya, Ibu sarjana hukum, ikut tes, mau menjadi notaris, kan? Mau, niatnya mau tes, ternyata lulus, alhamdulillah, nikmat. Sesuai yang kita mau dengan Allah mau, itu nikmat. Bahasa agamanya taufik, kesesuaian antara apa yang kita mau dengan apa yang Allah putuskan. Taufik. Ada juga sesuatu pemberian di mana pemberian itu kita tidak inginkan, tapi Allah kasih. Itulah yang kita sebut dalam kehidupan sehari-hari musibah. Nah, musibah ini adalah takdir buruk. Nah, sekarang tidak ada orang mau kena gempa rumahnya. Tidak ada orang mau suaminya nikah lagi. Ya? Tidak ada orang anaknya meninggal. Tidak ada orang mau suaminya meninggal. Tapi Allah kasih. Tidak ada orang mau rumah tangganya berantakan, suaminya selingkuh. Tapi kita sudah hindari. Allah kasih. Itulah yang disebut takdir buruk. Dan semua itu, Bapak, saudara-saudara sekalian, takdir baik dan takdir buruk sudah dicatat di catatan buku amalnya, buku takdirnya Allah. Kalau kita dengar tadi Al-Quran yang kita simak, itu sudah ditulis. 2021 Dasat Latif jadi Menteri Agama. Ya kan? 2021 Dasat Latif kawin lagi. Kan? 2021 Dasat Latif itu kan semua tadi baik ya tadi ya. 2021 Dasat Latif tabrakan. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, takdir baik dan takdir buruk ini Allah kasih
kemampuan kepada manusia, Allah kasih pintu kepada manusia untuk mengubahnya. Di 2021 ada musibah, misal kena banjir, ya. 2021 ada musibah, kena longsor, dan kita sudah masuk dalam daftar itu. Ternyata ada cara untuk mengubahnya. Allah yang mencatatnya, Allah yang menulisnya, dan Allah pula yang mampu untuk mengubahnya. Apa sarana untuk mengubah takdir itu? Dialah kekuatan doa. Nah, doa. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ketika Bapak punya hajat, punya keinginan, ataupun mendengar bahwa ada kasus kok terserempet ini kasus. Belum jatuh dan belum dinyatakan jatuh itu masalah itu terungkap. Kita punya kemampuan, Allah kasih kita senjata untuk mengubahnya. Apa itu? Kekuatan doa. Nah, alhamdulillah, saya melihat akhir-akhir ini hampir seluruh rakyat Indonesia rajin berdoa. Ya, sedikit lagi berdoa. 1 menit kemudian berdoa lagi. Mau keluar rumah ke kantor, ya Allah, lindungilah saya perjalanan. Dalam perjalanan berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan perjalananku berkah. Sampai lagi di kantornya berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan pintu rezeki terbuka hari ini. Hampir setiap jam dia berdoa. Tapi sayang, berdoanya di status. Ya, ini penyakitnya kita. Padahal tidak ada tuntunan, tidak ada pedoman yang mengharuskan atau mengajarkan berdoa di status. Status Facebook, status WhatsApp, status Instagram, selalu berdoa. Tidak ada itu. Capek betul itu Tuhan membaca statusnya. Lalu di mana berdoanya? Di atas sajadah. Berdoa pun itu Bapak Ibu ada tingkatan-tingkatannya berdasarkan keperluan dan hajat kita. Saya kasih perumpamaan sederhana. Kalau saya sakit influenza, ya sudah, saya tidak perlu ke dokter karena saya sudah tahu obatnya, ada iklannya. Influenza, hidung tersumbat, sakit kepala, minum prokol. Saya sudah tahu. Dan saya tanya dokter, memang betul. Kenapa? Penyakit saya tidak terlalu parah. Tapi kalau penyakit saya parah, penyakit internal, penyakit dalam yang sangat parah, tidak sembuh-sembuh, tidak boleh saya hanya beli obat di apotek. Gimana caranya, Ustaz? Saya harus datang ke dokter spesialis. Jantung saya bermasalah. Saya tidak cukup hanya saya minum obat sendiri, beli di apotek. Tidak. Tapi saya harus datang ke spesialis jantung. Kenapa? Keadaannya darurat. Dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam rumah tangga Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari Bapak Ibu, tidak ada masalah. Semua rasanya hidup kita lancar-lancar saja. Itu berarti tidak perlu fasilitas khusus. Cukup dalam 5 waktu, selesai sholat 5 waktu, kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau masalah kita besar, ada tekanan hidup yang sangat besar, suami kita tidak sesuai harapan, anak-anak kita narkoba, mertua kita tidak ada baiknya di depan matanya, semua urusan kita bermasalah. Tidak cukup hanya dengan sholat 5 waktu. Ini harus datang ke dokter spesialis seandainya dia penyakit. Apa spesialisnya? Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. 5 waktu itu keadaan normal. Ada masalah besar, ada hajat yang sangat besar. 11 tahun sudah menikah, tidak punya anak. Ini harus punya cara khusus. Cara khususnya kita bangun sholat tahajud, kita bangun sholat hajat. Minta kepada Allah. Ini yang jadi masalah. Biasa orang tanya,
Saya mau berdoa Ustadz. Doa apa yang saya baca? Saya tanya, ibu mau apa? Saya mau punya anak soleh Ustadz. Ya itulah doanya. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Saya minta didoakan Ustadz. Apa doanya? Supaya cepat laku rukoku Ustadz. Laku jualan saya. Ya itu doanya. Ya Allah, mudah-mudahan ruko saya cepat laku. Doa itu Bapak Ibu sekalian tidak harus pakai bahasa Arab. Daripada Bapak Ibu pakai bahasa Arab tidak ngerti, belum lagi salah ucapannya, makhrajnya salah, ya mending pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Bugis, pakai Jerman kalau tahu. Daripada ibu pakai bahasa Arab tapi tidak ngerti. Lain di bibir, lain di hati. Siapa yang bingung? Malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau minta doa supaya disembuhkan penyakit asmanya. Tapi doa yang dibaca doa minta hujan. Kan bingung malaikat. Maka berdoa itu ibu bapak, bahasanya kalau bahasa Bugis, mapaletu. Kalau bahasa anak gaulnya di medsos, curhat. Curhatlah. Suami kita lihat ada masalah, ya, mulai dia tidak betah di rumah, sepertinya kita curiga ada perempuan lain. Ibu jangan curhat di medsos. Ya Allah, lindungi suamiku. Tak kusangka kau begitu, kesepian banget. Aduh, alay. Lebay. Minta kepada Allah. Bangun sholat tahajud. Ya Allah, saat yang membolak-balikkan hati. Tak mungkinlah aku bisa menjaga suamiku 24 jam. Engkau yang memelihara hati suami saya. Engkau yang maha melindungi. Maka lindungilah suami saya dari perempuan jahat. Tak mampu aku menjaganya 24 jam. Aku titipkan suamiku setiap keluar rumah kepadamu yang maha menjaga ya Allah. Udah. Bagus lagi supaya doa cepat dikabulkan dengan nasar. Dengan janji. Ya Allah, kalau suamiku tahun ini bagus dan betul-betul terhindar, tidak terbukti dia berselingkuh ya Allah, saya membantu panti asuhan, saya bangunkan satu ruangan untuk panti asuhan ini apabila proyek-proyek bisnis saya lancar. Nah, berdoa ya. Jadi untuk mengubah kadar dan kadar ini, takdir baik dan takdir buruk ini, Allah masih memberikan jalan. Misalnya nih tahun 2001 Allah sudah tulis buku-buku takdir kita bahwa kita akan keguguran, kita akan tabrakan, rumah kita ada masalah. Tapi wala tayasunir rohillah, jangan putus asa kata Allah atas rahmatku, kasih sayangku, saya kasih kau senjata untuk mengubahnya. Apa? Kekuatan doa. Nah, maka berdoa supaya Allah buka. Nah, dalam setahun Allah menakdirkan, menulis takdir kita itu di bulan Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailam, malam, qadar, penentuan. Malam penentuan. Disitulah semua dicatat. Berapa nasi yang dimakan dasat, berapa liter air yang diminum, berapa langkah kaki yang dia tempuh, berapa napas oksigen, semua ditulis di malam Lailatul Qadar itu. Maka itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan pada malam Lailatul Qadar itu banyaklah berdoa agar takdir yang Allah tuliskan itu Allah ubah yang tadinya minus, yang tadinya tidak baik menjadi takdir yang baik. Nah, berkaitan dengan doa, berkenaan dengan doa. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya selalu berdoa. Setiap hari saya berdoa. 5 waktu saya berdoa. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Saya mau takdir saya ini baik. Ya, masa pandemi ini saya terpuruk betul. Saya mau usaha saya bangkit. Saya sudah berdoa 5 waktu. Kenapa doaku tidak dijabah Allah? Atau tidak ada doa yang tidak dijabah Allah. Yang ada adalah Allah Maha tahu atas apa yang kita minta tidak baik buat kita. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil Mercy misalnya. Kok 1 tahun ini berdoa tidak punya? Allah tahu kalau ada mobil Mercy-nya ibu, dia pakai suami selingkuh. Allah tahu. Mudah-mudahan
saya tahun ini punya mobil yang mewah. Kita mau bekerja keras. Kok tidak dikasih? Allah tahu kalau ada mobil, suami tabrakan, atau anak tabrakan, atau ibu tabrakan. Ya Allah, berikan saya kekayaan, tambahkan rezekiku. Kok tidak nambah-nambah? Allah tahu kalau ibu nambah rezekinya, sudah, malas sudah taklim, malas sudah datang ke pengajian, lebih senang ke warkop, lebih senang ke kafe. Allah tahu mana yang terbaik. Bisa jadi yang kita minta tidak baik buat kita. Yang kedua, berdoa kok tidak dikabulkan Allah? Bisa jadi tata cara kita berdoa salah. Kenapa salah, Ustaz? Karena kita berdoa tidak sesuai dengan yang disunnahkan Nabi. Fa'isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i sadaqah. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti pada hakikatnya ada orang mengangkat kedua belah tangan, mengucapkan amin, menghadap ke atas langit. Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu etika dalam berdoa. Bagaimana etika dalam berdoa? Itu ada dibahas secara khusus oleh Imam Al-Ghazali dalam judul bukunya Adabud Doa. Adab dalam berdoa. Adab-adab dalam berdoa. Apa adab-adabnya? Lain waktu kita bahas. Panjang juga ceritanya ini. Adab-adab dalam berdoa. Saya ulang. Penyebab pertama doa yang kita minta tidak diijabah Allah. Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita. Yang kita minta bisa jadi tidak baik. Yang kedua, kita berdoa tidak sesuai dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Yang ketiga, karena doa kita tertutup. Apa penyebab doa tertutup? Hubbi aklil haram. Suka memakan makanan haram. Ya, saya yakin ibu bapak yang hadir di tengah-tengah saya ini tidak akan minum khamar atau vodka, whisky, Jennifer, Donald, dan sejenisnya. Tidak akan memakan daging bangkai. Tidak akan memakan daging babi. Tapi mana yang disebutkan hubbi aklil haram, memakan makanan haram itu, dagingnya halal, nasinya halal, airnya halal, tapi menjadi haram. Kenapa? Karena cara memperolehnya haram. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Allah halalkan menjadi notaris. Allah halalkan menjadi PPAT. Allah halalkan, silahkan. Tapi kalau ada di dalamnya transaksi tipu-tipu, transaksi fiktif, transaksi tipu muslihat, maka itu hasil yang kita dapat. Kita peroleh duitnya, banyak keuntungan yang kita dapat. Tapi tidak halal, maka makanan, baju yang kita beli dari penghasilan itu, rumah yang kita beli dari penghasilan itu, bahkan makanan yang kita konsumsi dari penghasilan itu, sesungguhnya membuat doa kita jauh dan tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, qada dan qadar ini bagian dari rukun iman, yang artinya kita bisa percaya takdir baik dan takdir buruk ini landasan utamanya bukan akal. Landasan utamanya bukan perasaan, tapi landasan utamanya adalah iman. Dan keimanan itu bukan pada semata akal, bukan pada semata perasaan, tetapi ada pada keyakinan. Dan keyakinan ini muncul berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tergantung bagaimana dia menyikapi hidup dalam beragama. Alhamdulillah, Ikatan Notaris INI. Saya dengar dari MC tadi Bu Risna bahwa taklim kita ini bulanan. Alhamdulillah. Ya, ini bagian dari upaya kita memelihara ketentraman jiwa, memelihara kemurnian qalbu. Karena dakwah dengan hati, dakwah dengan jiwa itu ibarat handphone dengan casnya. Ibu-ibu kalau punya handphone dipakai terus, kenapa Ibu Nelma? Kalau handphonenya Ibu Nelma pakai terus, kenapa? Pasti lobet. Pasti lobet kan? Iya. Lobet. Kalau HP-nya lobet, diapain Bu? Ibu Nelma biasa ngapain? Dicas ulang. Dicas ulang. Kalau tidak dicas, kenapa Bu? Mati, Ustaz. Kalau mati bisa.
Kenapa Ustaz? Kalau sudah mati handphonenya masih bisa dipakai? Nggak bisa. Padahal pulsanya 5 juta. Iya. Kalau sudah nggak ada mati HP-nya bisa dipakai, nggak bisa lagi. Demikian juga dengan handphone itu dibandingkan hati. Ibu punya Nelma, punya handphone cas, lowbat, cas 1 jam langsung full. Berarti HP-nya bagus. Cas 1 jam masih lowbat, cas 2 jam masih lowbat, cas 3 jam masih lowbat, cas sampai pagi masih lowbat. Berarti rusak HP-nya. Minta ganti. Nah, HP masih bisa diganti. Dakwah dengan iman itu cas. Kita lihat kantor teman kita, notaris teman kita mewah, banyak kliennya, ya rumahnya mewah, ya mobilnya mewah dunia, lihat TV dunia, lihat suaminya orang cakep dunia, lihat tabungan orang banyak dunia, dunia terus. Kapan ngecasnya? Inilah dakwah. 30 menit dengar dakwah, Ibu ada mengambil hikmah 1-2 hikmah, 1-2 kalimat, alhamdulillah. Bagus handphonenya, bagus jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya selesai dengar dakwah menjadi lebih baik. Kalau ibu rutin dengar bulanan ini dan setiap bulan ada perubahan akhlak, perubahan pengetahuan, berarti imannya baik. Tapi kalau selesai dengar dakwah, bulan-bulan hanya seremonial saja, tidak ada perbaikan akhlak, tetap tukang gosip, tetap jilbabnya pakai baju-baju sempit, tetap dandanannya menor, tidak ada perubahan akhlak dan perilaku. Itulah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan acara-acara seperti ini hanya seremonial semata. Maka mudah-mudahan tidak masuk dalam kategori ini. Ikatan Notaris Indonesia cabang Kota Bekasi mengajak kita untuk hadir di tempat ini bukan sekedar gaya-gayaan. Pekerjaan kita sebagai notaris hanya tipu muslihat saja di sisi Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya canda gurau saja. Semua tipu daya saja. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita tidak termasuk tertipu oleh dunia. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kok masih kurang ya Ustadz? Dengar materi dari Ustadz. Namun di kolom chat memang ada rekan yang ingin bertanya, yaitu rekan Lucy Indrasari, Notaris Kota Bekasi, Ustadz. Mbak Lucy bagaimana? Mau bertanya langsung pada Ustadz? Silakan, Mbak Lucy. Mbak Lucy, bisa di-unmute, Mbak? Silakan di-unmute Mbak Lucy. Mbak Lucy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiah yang sudah diberikan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang mungkin saya belum terkonsep ya, maaf ya Ustadz. Jadi begini Ustadz, saya pernah mendengar bahwa kita tuh tidak boleh sombong apabila kita terkabulkan doanya, karena belum tentu itu Allah mengabulkan apa yang kita mau, tapi karena Allah memang berkehendak, punya kehendak, Allah berkehendak atas semuanya gitu. Jadi
terserah Allah, Allah mau mengabulkan yang mana yang Allah inginkan gitu. Jadi saya berpikir bagaimana ya supaya kita itu mendapat perhatian dari Allah sehingga kita itu walaupun kita sudah berdoa kadang kan tidak dikabulkan. Apakah jadi bagaimana kita itu beribadah itu sebetulnya bagaimana? Supaya mendapat perhatian khusus. Iya betul. Oke, makasih Bu Lucy. Terima Ya, kasih jadi Ustaz. Ibu Lucy punya anak ya. Iya Nah, Ustaz. sekarang itu biasanya baby kalau dia cuma belum didatangi tuh, belum didatangi. Kalau cuma nangisnya ya, enggak, belum kita ibunya belum kasih perhatian. Tapi coba kalau anaknya langsung terus kayak digigit semut, langsung lari itu ibunya. Iya betul. Kenapa sayang? Begitu juga Allah. Harus cari perhatian. Gimana cari perhatiannya? Memulailah dengan doa, zikir. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, cari perhatiannya supaya Allah memberikan perhatian khusus. Jadi cara memintanya harus. Kemudian diawalilah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, kemudian apalagi diawali dan diakhiri dengan salawat, menghadap ke kiblat, menengadah, mengangkat kedua belah tangan, ya. Kemudian mendoakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, dipulang-pulang. Pakaian yang kita pakai tidak boleh pakaian hasil yang haram. Kemudian duduk di antara dua sujud, memilih tempat yang tidak najisnya. Itu semua cara menarik perhatian khusus. Ya, nah sudah. Tapi ingat, doa itu tidak boleh terlepas dari satu, usaha. Dua, ikhtiar. Tiga, doa. Empat, bertawakal. Orang yang selalu bertawakal dalam doanya, kalau doanya terkabul, maka dia tidak akan lupa diri bahwa ini adalah pemberian Allah. Kalau doanya tidak terkabul, maka dia juga tidak putus asa dan kecewa. Sebab dia katakan, semuanya datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terpulang kepada Allah. Nah, kalau doa kita terkabul, tidak boleh kita memang sombong seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu Lucy, bahwa terkabul doa kita, tidak boleh kita bersombong. Hanya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita memuji Allah. Ya, Allah kabulkan keinginan kita, ucapan kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, kenapa orang berdoa begini selesai Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kenapa usap-usap wajah? Karena itu lebih matching, lebih connect ya, amin. Kan enggak bagus Ibu kalau begini. Amin ya Rabbal Alamin. Kan enggak ada nyambungnya. Ya, sekira demikian wallahu a'lam. Ibu Lucy saya sarankan silakan membaca atau pertemuan yang akan datang. Kita bahas tentang adab dan etika dalam berdoa. Ada bukunya Imam Al-Ghazali itu, supaya doa kita cepat diijabah Allah. Yang saya katakan tadi, kalau anak baru menangis kecil, belum dapat perhatian. Nanti setelah dia gede suaranya, kayak digigit ular, langsung ibunya lompat. Ya, terima kasih. Ustadz, boleh nambah Ustadz? Kalau orang-orang yang tidak pernah, sepertinya sih kita melihat secara umum tidak pernah imannya itu bagaimana, tapi kayaknya tidak pernah susah Ustadz, terkabul semua apa yang dia inginkan bagaimana Ustadz? Nah Ibu, satu soal itu kan sering sekali. Ini Ustadz bukan selingkuh, uangnya uang haram. Bu, rumahnya bagus betul, kliennya banyak, cakep, banyak duitnya. Itu yang kita lihat dari mata. Itu yang kita lihat mata kita. Ya kan? Tapi apa yang kita tidak tahu? Dia tidak pernah akur suami istri. Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Apa yang ibu bapak? Dia romantis Ustadz. Ibu dapat dari mana informasinya? Itu foto-fotonya di Facebook, Instagram romantis betul. Dia beleng-beleng kalau foto bertengkar dia share ke medsos.
Pastilah. Saya malah curiga orang yang selalu share-share foto romantisnya itu paling sering bertengkar dalam rumah tangga. Belum tentu ya Ustaz. Memanipulasi. Ibu nggak usah jawab deh, lihat aja. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Biasanya itu kalau suami ketahuan selingkuh, supaya suaminya bangga, suaminya ngeles, istrinya juga merasa enggak kok, langsung tiba-tiba fotonya dipasang menjadi wallpaper. Oh, hati-hati Bu. Saya kan dikomplain sama istri saya, Ustaz, kenapa tidak pernah itu ada foto di wallpaper? Ustaz, tidak pernah ada foto saya, di dompet juga tidak ada foto saya. Saya bilang, untuk apa? Saya kan sudah hafal mukamu. Hanya suami yang tidak hafal muka istrinya itu, sehingga dia harus tahu, oh ini istri yang mana ini yang saya datangi. Supaya dia tahu dipasang di wallpapernya. Canda Ibu ya. Nah itu, apalagi yang Ibu Bapak belum tahu. Kan kita lihat kasat matanya saja, rumahnya mewah, mobilnya megah, itu yang kita lihat secara kasat mata. Tapi apa yang kita tidak tahu? Banyak rahasia dalam rumah tangganya yang kita tidak tahu. Bisa jadi duitnya miliaran, tapi apa yang kita tidak tahu? Anaknya pembangkang, kurang ajar. Iya. Dilempari sama anaknya masih SMP. Anaknya gadis SMA pulang tengah malam lompat pagar. Banyak duitnya, tapi anaknya tidak hormat. 3 anaknya, duitnya banyak, miliaran duitnya, tapi 3 anaknya. 1 pengedar, 1 penghisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Sebagai orang beriman Bu, percaya, tidak mungkin Allah sengsarakan orang yang baik imannya. Hakul yakin, itu keyakinan kita. Tidak mungkin. Ya, nah apalagi yang kita tidak tahu. Duitnya memang 7 miliar, 10 miliar. Tapi apa yang kita tidak tahu? Bertumpuk penyakit di dalam dirinya. Dilarang makan garam, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan lemak. Semua dilarang Pak. Apa aja bisa dimakan Ibu? Ubi rebus warna ungu. Kan? Ya. Duitnya 7 miliar. Harga mobilnya harga 2 miliar Bu. Tapi tidak pernah dinikmati mobilnya. Rumahnya harga 7 miliar, tapi tidak pernah tenang dalam rumahnya. Siapa yang nikmati rumahnya? Pembantunya. Rumahnya ada kolam renangnya, tapi tidak pernah berenang di situ. Jadi, jangan selalu mengukur kesuksesan dan kebahagiaan itu materi semata. Kalau materi yang membuat orang bahagia, Bu, tidak ada orang kaya yang bunuh diri. Tidak ada orang kaya yang cerai dalam rumah tangga. Kalau materi yang membuat orang bahagia, orang duit banyak, maka tidak ada orang miskin yang langgeng, tidak pernah cerai sampai meninggal. Tapi buktinya, berapa banyak orang terbatas ekonominya, tapi sukses mengelola rumah tangga, bahkan anak-anaknya menjadi pejabat dan ulama terkemuka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Bagi 2, sebab di Makassar sudah asar. Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jelang datangnya bulan Rajab, kami sering menerima share tentang faidah saum di bulan Rajab hingga beberapa hari. Kami sudah mengetahui kalau hadis itu palsu dan memberitahu saudara atau teman kami dengan men-share video-video tentang ketidakbenaran hadis tersebut. Tetapi beberapa teman dan saudara kami tetap merasa pendapatnya benar. Bagaimana kami menyikapinya dengan cara santun? Dari Bu Mustika Rasidah. Nah, cara menyikapinya Bu, yang mau puasa silakan. Karena tidak ada hukum mengharamkan puasa Rajab. Ya, yang tidak mau silakan dan tidak usah mencela dan menyesat-nyesatkan orang yang berpuasa. Sudah jelas. Ya, saya puasa. Tapi puasa sunnah yang paling baik sebenarnya Bu, puasa Senin Kamis. Itu saja. Jadi Senin Ibu puasa, Kamis Ibu puasa. Masuk bulan Rajab Ibu puasa Senin Kamis sudah dapat pahala ganda. Nah, menyikapi perbedaan ini memang banyak di antara kita membaca hadis teksnya saja tanpa melihat asbabun nusulnya.
Sejarahnya itu hadis diucapkan. Belajar hadis cuma teksnya saja, jadi kita tetap memahami sumber agama. Karenanya kalau terjadi kebimbangan seperti itu, tanya kepada ulama, bukan tanya di YouTube, apalagi tanya di grup WhatsApp. Tanya kepada ulama yang memang mengkaji ilmu Islam secara detail. Nah, kalau sudah dapat pendapat yang berbeda, kembalikan saja ke pribadi itu. Mau laksanakan, silakan, dengan tidak menyalahkan dan menyesatkan orang yang tidak melaksanakannya. Mau tidak melaksanakan, silakan, karena pun namanya sunnah tidak berdosa. Dengan catatan, jangan menyesatkan dan mengkafir-kafirkan atau menghina orang yang melaksanakannya. Selesai. Saling menghormati perbedaan pendapat. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan. Mohon izin bertanya, Ustadz. Saya Yuliani dari Purbalingga. Seingat saya, harta yang saya miliki karena pensiunan cukup untuk makan. Akhir-akhir ini kami sering diuji Allah. Kebetulan saya dan anak saya kena hepatitis B. Suami kecelakaan. Kami selalu berdoa untuk lebih baik kehidupannya. Adab berdoa sudah kami lakukan. Makanan insya Allah halal. Kami menginginkan sekali kendaraan untuk memudahkan kami pengajian, silaturahmi, dan untuk kepentingan sosial. Mohon solusi Ustadz, mengapa doa kami belum ditambah ya Ustadz? Ya, kasih Bu. Kata Nabi, sabda Nabi, semua perkara umat saya ini baik. Semua. Kalau dia kena musibah, hepatitis, pensiunan, duit kurang, lalu dia bersabar, sabarnya itu menjadi pahala dan menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dia terkabul doanya, hidupnya nikmat sesuai yang dia mau, lalu dia bersyukur, syukurnya pun itu baik, menjadi pahala buat dia. Yang jadi masalah buat kita, kena musibah tidak bersabar, dapat nikmat kufur dan tidak bersyukur. Semua bawa kepada sisi kebaikan. Dan berhentilah bersangka buruk kepada Allah. Saya punya banyak sekali pengalaman hidup, apa yang saya minta, lain yang Allah berikan. Dan setelah beberapa saat, setelah saya terima, baru saya sadar, oh, ini rupanya lebih bagus daripada yang saya minta. Maka ketika berdoa, ya Allah, kabulkan doaku jika memang ini yang terbaik buat saya. Kalau ternyata yang saya minta tidak terkabul, ya Allah, berikan saya kekuatan jiwa untuk menerima keputusan. Karena kadang-kala kita mendongkol, maka kita minta kepada Allah, pelihara hatiku, pelihara jiwaku, agar mampu tetap bersyukur kepadamu. Selalu saya contohkan, Ibu, saya tamat dulu SMA, saya masuk fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut tes, begitu maunya saya jadi dokter. Tidak lulus. Teman saya lulus, padahal nilai saya tidak pernah kalah sama dia. Lulus. Saya tidak jadi dokter. Dia jadi dokter, tugasnya di Kepulauan Aru. Untuk pulang ke Sulawesi, pernah saya tanya mau lebaran. Pulang dok lebaran, dia bilang tidak. Rugi-rugi kau jauh-jauh kerja, tidak pulang lebaran. Mahal Ustaz, puluhan juta untuk sampai di kampung. Alhamdulillah, dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Kemana-mana gratis. Tidak pernah mikir soal tiket. Siapa yang belikan tiket? Panitia. Enaknya lagi, pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Meskipun saya tidak jadi dokter. Saya tidak menyembuhkan penyakit asma. Saya tidak menyembuhkan penyakit COVID. Saya tidak menyembuhkan penyakit kronis fisik. Tapi yang saya sembuhkan adalah dokter fisik. Ya, dokter di bidang bagaimana supaya tidak pelit penyakit-penyakit hati. Ya, hepatitis tidak membuat orang masuk neraka, tapi sombong membuat orang masuk neraka. Kikir, takabur membuat orang masuk neraka. Jadi semua tinggal kita sikapi dan berhentilah bersangka buruk karena Allah tahu mana yang terbaik buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu beban kepada hambanya kecuali pasti hamba tersebut mampu memikulnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf, harus ke Jakarta sore ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.
saya harus ke bandara segera. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya melalui handphone saya 081 21 22 22 298. Maaf, bisa diulang, Ustaz? 81 21 2-nya 5 kali 98. Kami tolong jangan di WhatsApp. Karena kalau WhatsApp tertimbun, rasa saya tidak lihat, akhirnya tidak terjawab. Baiknya di SMS. SMS ya. Nah, cuma kalau SMS mohon matur nuwun, SMS-nya jangan saya disuruh bayar. Ya, karena ada juga yang SMS kita disuruh bayar. Nomor ini gagal mengirim pesan. Jika Anda setuju membayar Rp360, ketik yes. Masa mau jawab dikasih kita bayar. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon. Ustaz, mohon maaf. Bisa ditutup dengan doa, Ustaz? Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiyatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon kepada admin untuk mencatatkan nomor saya di monitor. Masih banyak yang bertanya nomor handphone saya. Saya ulang 081 21 2-nya 45 kali 222298. Dasat Latif. Itu nomor kontak langsung Pak saya. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang disampaikan pada kami. Semoga Ustadz mendapat pahala jariah atas banyaknya ilmu yang telah Ustadz bagikan pada kami hari ini. Dan semoga kami dapat mengamalkan ilmu bermanfaat yang Ustadz sampaikan pada kami. Kami mohon maaf, kami mewakili Sohibul Bait dan koordinator talim, mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang biasanya dibahas tuntas di acara ini, tapi karena memang Ustadz ada uzur, ada penerbangan berikutnya, jadi ada beberapa pertanyaan yang belum saya bacakan dan belum terjawab oleh Ustadz. Untuk itu dipersilakan kepada sahabat taklim yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Tadi nomor telepon sudah dibagikan oleh Ustadz. Rekan-rekan panitia koordinator bisa dibantu nomor telepon Ustadz saat ditampilkan di sini kolom chat room 08121 222 2298. Ya, baik, sahabat taklim, mari kita abadikan kebersamaan kita pada hari ini melalui foto bersama. Untuk itu kami mohon agar sahabat taklim dapat membuka kamera masing-masing untuk kita foto bersama. Silakan tim dokumentasi. Ya, silakan dibuka kameranya. Halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. Kita ulang lagi deh. Yang halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Kemudian halaman kedua. Ada Ibu Dede, ada Ibu Mustika. Silakan senyumnya yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Halaman ketiga. Halaman ketiga nggak ada yang buka kamera. Kita cukupkan Mbak Risna. Ya, terima kasih Mbak Tati. Sama-sama. Demikian sahabat taklim,
Seluruh rangkaian acara telah kita lalui. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat taklim atas kesetiaannya mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kajian kami. Semoga semua itu tercatat sebagai amal saleh dari sahabat taklim semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Engkau, aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Sahabat taklim, saya Risna Mufida undur diri, mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan dan sahabat taklim yang telah bergabung pada hari ini. Iya, acara Semoga sudah menjadi ditutup, amal tapi ibadah masih untuk ada kita semua. 100 lebih peserta yang masih Alhamdulillah. tinggal. Silakan di-unmute suaranya. Ditunggu ya undangan kita setiap bulannya. Acara taklim kami setiap bulan ya, sahabat taklim ya. Biasanya kami umumkan lewat Instagram, Facebook, WA. Bu Stay tune Wiwi, ya. apa Stay tune ya kabar? kakak. Bu Wiwi. Semuanya sehat, semuanya salam sehat. Ada Pak Ilyas, Ismail, Pak Keke, terima kasih sudah bergabung Pak Keke. Menyimak kajiannya. Assalamualaikum. Sukses ya Bunda Risma ya. Sukses Bunda Risma. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Sudah setia mengikuti taklim kami. Niade kayaknya lagi di ketinggian berapa ya? Iya, lagi di awal-awal. Di atas gedung. Keren banget. Assalamualaikum, terima kasih. Sampai ketemu. Salam, terima kasih. Sehat semua. Mbak Anis kangen tahu nggak pernah buka video. Buka videonya Mbak Anis. Kangen. Pak Hersos masih ada di sini. Pak Heri Sosiawan nih, Ketua NMI, masih ada bersama kami di sini. Terima kasih Pak Hersos sudah mengikuti ya Allah. Terima kasih Pak Fedris. Terima kasih Unida. Terima kasih Uni Farida. Terima kasih Mbak Risna. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih Dina. Pak Yosi baru mau masuk nih. Kayaknya harus lagi nih kalau sudah ada Kayaknya mau foto bareng deh. Mau foto bareng doang. Mau foto nih kayaknya biasa. Fotonya. Ikuti. Sampai ketemu. Kalau ada usulan Ustaz, boleh loh disampaikan buat bulan depan. Ustaznya siapa? Tema Boleh. apa lagi yang mau Siapa kita bahas? yang punya rekomendasi Ustaznya? Untung bawa baju. Barisna. Unirina. Iya, salut sama Kabupaten. Salut sama Kota Bekasi ya. Pengajiannya lancar terus. Kompak terus. Alhamdulillah. Iya. Infonya terus ya kalau ada pengajiannya Mbak Risma. Ya Allah ya, senang banget.